Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan informasikan penyebab orang sulit menabung ya. Nah, sulit menabung ini tidak hanya dialami oleh anak-anak, remaja, bahkan untuk lanjut usia pun itu karena sudah kebiasaan jadi tidak bisa menabung ya. Seperti itu. Nah, ini umumnya saya bukan pakar keuangan, tetapi melihat ada lingkungan ataupun ada kejadian bahkan yang menimpa diri sendiri dan juga lingkungan sekitar ya. Ini ada 4. Yang pertama adalah dia itu tidak punya cita-cita ya. Jadi tidak punya cita-cita, tujuan yang direncanakan untuk jangka panjang seperti itu ya. Nah, contohnya kita dapat uang 100.000. Nah, jika orang yang suka menabung pasti digunakan seperlunya gitu. Misalnya hari ini dihabiskan 30.000, besok 30.000, besoknya lagi 30.000. Nah, kalau yang tidak punya tujuan seperti ini dihabiskan sekali habis hari ini. Jadi besok mah gimana besok, atau besok ngutang ke orang. Nah, itu maksudnya seperti itu. Contoh lain juga misalnya saya dalam 3 tahun itu akan renovasi rumah ya, jadi harus menabung dari sekarang misalnya. Atau saya 1 tahun lagi akan berkurban. Nah, kita harus nabung juga karena dengan menabung tidak terasa gitu, walaupun sedikit tapi lama-lama nanti di pasnya itu tidak akan berat dibanding kita mendadak seperti itu ya. Kita kalau mendadak cari kemana-mana ya, alhamdulillah kalau ada rezeki. Terkadang mendadak cari kemana-mana, cari pinjaman, nah itu yang bahaya. Selain merugikan orang, juga mempersulit diri sendiri ya, seperti itu. Nah, yang kedua adalah boros. Boros, tidak tertib, tidak mencatat pengeluaran ya. Contohnya, misalnya kita ke supermarket, tujuan utamanya beli pisang, tapi yang dibeli adalah selain pisang kita beli seluruh pisang-pisangan dibeli ya, ada pisang raja, ada anggur, ada melon, ada pepaya, yang lain dibeli. Padahal kita butuh pisang aja, seperti itu ya. Itu maksudnya boros. Jadi uangnya dihabiskan seperti itu ya, tidak tertib. Dan juga ini di sini tidak mencatat pengeluaran, karena menurut saya mencatat pengeluaran itu penting. Jadi bisa tahu rencana besok kita punya sisa uang berapa nih hari ini. Oh, berarti besok harus belanja ini. Jadi lebih terencana kalau selalu mencatat pengeluaran itu ya. Nah, boros itu gunakan uangnya ke tidak perlu, seperti itu ya. Yang keempat adalah ini tidak punya skala, maksudnya yang ketiga tidak punya skala prioritas. Nah, tidak punya skala prioritas. Jadi maksudnya dalam contohnya saya ya, misalnya dalam berumah tangga, yang penting itu satu ya, selain untuk kebutuhan pangan, itu juga pendidikan anak juga penting ya. Maka itu menurut saya diutamakan juga ya, seperti itu. Tidak hanya kalau yang orang tidak punya skala prioritas, uangnya digunakan untuk cicilan motor atau untuk yang maksud saya yang kurang perlu, seperti itu. Jadi tidak punya skala prioritas. Contoh lain, misalnya kita itu mampunya misalnya membeli harga yang 3.000 ya, tetapi karena kita juga memaksakan atau mungkin ingin terlihat oleh orang lain, maka kita pun jadi meminjam sana sini, jadi kita membeli yang 6.000 gitu. Nah, itu contohnya seperti itu ya. Jadi mana prioritas yang paling penting itu yang didahulukan, seperti itu. Contoh lain misalnya kita untuk makan itu tidak ada, tetapi untuk beli barang seperti beli furniture, nyicil motor itu ada. Nah, bahkan kalau untuk makan kita pinjam-pinjam ke orang. Nah, seperti itu. Mohon segera sadar ya, karena selain merugikan diri sendiri juga bisa merugikan orang lain ya. Nah, kemudian ini yang keempat adalah banyak yang harus dibayar ya, seperti itu. Nah, ini tidak cermat juga dalam menghitung
pengeluaran juga ya, jadinya ke sana-sana. Karena menurut buku yang saya baca, hutang adalah maksimal 30% dari penghasilan kita. Jadi contohnya kalau penghasilan kita 1 juta, hutang itu maksimal adalah 330.000 ya. Jadi sisanya bisa buat nabung, bisa untuk pendidikan, untuk kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana dengan yang usaha? Untuk yang usaha, misalnya kita harian ya. Untuk harian misalnya sehari kita modal dan untung itu dapat 100.000. Pisahkan modal dulu, kemudian sisanya misalnya hutang motor, jadi dalam sebulan nyicil motor 300.000, berarti sehari disisihkan 10.000, seperti itu ya contoh kecilnya. Nah, hutang ini jadi harus sesuai apa maksudnya, keadaan diri sendiri ya. Jika memang kita tidak mampu untuk apa namanya, kita melihat lebih rajin-rajin melihat diri sendiri. Jika misalnya kita tidak mampu untuk kira-kira susah membayarnya, lebih baik tahan emosi, tahan nafsu, lebih baik ditahan dulu, menabung dulu, jadi tidak berhutang, seperti itu ya. Mohon maaf jika ada kesalahan, mungkin itu saja. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.